Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali bersama saya Kapten Rizka Leihitu di Pitch 40 Aviation Knowledge. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang menjadi hal paling mendasar di dunia penerbangan. Apa itu? Jadi saat kita mau daftar ke maskapai penerbangan, sekolah pilot atau kemanapun, pasti ini menjadi pertanyaan paling pertama, yaitu kenapa pesawat bisa terbang? Nah, kita sebaiknya ngingat-ngingat dulu deh zaman pelajaran waktu di SMP dulu. Kalau teman-teman ingat, hukum Bernoulli bunyinya gini. Sebuah kecepatan udara yang besar akan menghasilkan tekanan udara yang kecil. Nah, apa hubungannya dengan pesawat? Kita lihat ya. Sebelum membahas lebih lanjut, ada 4 gaya yang membuat pesawat bisa terbang, yaitu lift gaya angkat, thrust gaya dorong, weight gaya berat, dan drag gaya hambat. Untuk lebih lanjut, yuk simak. Nah, kita bahas gaya-gaya tadi. Asal jangan banyak gaya ya. Nah, yang pertama adalah gaya dorong atau thrust. Thrust ini dihasilkan oleh mesin atau engine pesawat. Ketika mesin berputar, pesawat akan bergerak maju karena gaya dorong tadi. Nah, saat dia bergerak maju, semakin besar power yang keluar, semakin kencang gerakan pesawatnya. Ketika dia bergerak, tentunya akan menghasilkan tabrakan antara udara dengan bentuk pesawat atau badan pesawat. Udara yang tertabrak tadi akan menghasilkan aliran udara atau airflow, dan airflow ini akan mengalir di seluruh penampang pesawat. Itulah yang disebut dengan gaya hambat atau drag. Yang bikin bingung, kenapa gaya hambat kok bisa menyebabkan pesawat bisa terbang? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Oke, kita bahas nih teman-teman, bisa lihat ini adalah bentuk sayap pesawat. Bentuk ini disebut dengan bentuk aerofoil atau bisa juga disebut dengan bentuk aerodinamis. Kita kembali ke hukum Bernoulli yang tadi. Kecepatan udara yang tinggi akan menghasilkan tekanan udara yang kecil. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk seperti ini, artinya tekanan udara itu akan lebih besar di bawah ketimbang di atas. Karena kecepatan udaranya secara otomatis di sini akan lebih cepat ketimbang yang di atas. Itulah yang disebut dengan gaya angkat atau lift tadi. Makanya kalau kita lihat yang tadi, kenapa ada gaya hambat, kok bisa bikin pesawat terbang? Karena ada hubungannya dengan bentuk penampang pesawat yang aerofoil ini. Sehingga dengan bentuk aerofoil ini mengakibatkan adanya gaya angkat atau lift. Nah, selanjutnya ada satu gaya lagi, yaitu weight atau berat. Nah, yang terakhir gaya berat atau weight. Weight ini sebenarnya kebalikan dari gaya angkat tadi. Fungsinya buat apa sih? Jadi weight itu berhubungan dengan berat pesawat dan gravitasi bumi. Kalau kita terbang terus tanpa ada weight, kita nggak bisa mendarat dong. Nah, 4 gaya inilah yang mempengaruhi kenapa pesawat bisa terbang. Dan pesawat bisa terbang ini ada cara ngitungnya loh, ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Nih. Rumus gaya angkat atau lift itu adalah setengah rho V kuadrat SCL, yang mana rho adalah density, V kecepatan, S adalah wingspan, CL adalah coefficient lift atau angle of attack. Kita jelasin satu-satu, yuk. Nah, kita mulai dengan rumus lift yang tadi setengah rho V kuadrat SCL. Setengah itu ya nanti dikalikan setengah untuk menghasilkan rumus lift ya. Itu hanya sebuah nilai untuk menghitungnya. Dan selanjutnya ada rho. Rho itu adalah density atau kerapatan udara. Yang mana kita ketahui bersama kerapatan udara itu semakin tinggi semakin renggang, semakin rendah atau di bawah ini semakin rapat. Selanjutnya V, kecepatan. Kecepatan itu juga mempengaruhi banget loh. Karena kecepatan itu kan salah satunya dihasilkan oleh thrust atau dorongan dari mesin. Jadi secara logika semakin tinggi kecepatannya tentunya dia bisa menghasilkan gaya angkat yang lebih baik. Kemudian setelah V, S. S itu adalah wingspan atau wing area. Kalau kita lihat atau teman-teman lihat di sini wing area, ini juga sangat berpengaruh. Semakin lebar tentunya dia menghasilkan gaya angkat yang lebih baik. Atau
Kalau wing yang kecil bukan berarti gaya angkatnya tidak baik, tapi itu disesuaikan dengan bodi pesawat dan kecepatan yang dihasilkan. Seperti teman-teman ketahui atau teman-teman lihat, kalau pesawat tempur, pesawat jet itu wing areanya lebih kecil, tapi karena kecepatannya tinggi, dia tetap bisa terbang. Dan yang terakhir ada CL, yaitu coefficient lift, atau bisa juga disebut dengan angle of attack. Nah, yang ini nih saya agak sulit menjelaskannya sih, tapi secara awam mungkin bisa disebutkan sebagai sudut pergerakan pesawat atau sudut yang dihasilkan dari pergerakan pesawat. Mungkin bisa seperti itu kali. Oke, itu tadi penjelasan mengenai kenapa pesawat bisa terbang. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman ya. Dan oh iya, kalau misalkan saya tadi ada salah atau ada kekurangan, teman-teman bisa bantu perbaiki di kolom komentar, karena saya yakin teman-teman yang nonton ada juga yang pilot kan. Ayo, semoga kita bisa saling mengkoreksi kalau saya ada salah. Terus juga kalaupun saya benar, semoga bisa membantu teman-teman yang mau menghadapi interview di maskapai. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton Aviation Knowledge dari Pitch 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.